kita tidak punya rekamannya. Baik. Hari ini tanggal 19 November atau 4 Rabiul Akhir ya. Berarti sudah berakhir bulan Rabiul awalnya. Kita lihat. Baik, sebentar. Saya ke OBS dulu karena ini di streamingkan. Saya tutup dulu slide presentasi. Baik, mana sudah. Nah, mungkin kalau yang melihat saya di live streaming itu saya berada pada background berwarna hijau ya. Tapi kalau di Zoom meeting, ini mungkin terlihatnya saya ada background berwarna agak kepudingan ya. Baik, kita akan coba lihat dulu materi kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu sudah banyak sekali ya kita bahas ya. Ini sudah pertemuan ke-11, berarti kurang lebih 4 kali lagi ya. Ya, 4 kali hari ini kan 11, berarti tambah 4 kali lagi 15. Yang pertemuan ke-16 itu adalah UAS. Tapi nanti kita coba lihat apakah teknik UASnya seperti apa. Karena yang saya inginkan nanti UASnya itu berupa presentasi dari rekan-rekan sekalian yang sudah membuat proposal kemarin, kemudian disampaikan ke kawan-kawan yang lain idenya apa, kemudian latar belakangnya apa, kemudian kira-kira nanti akan dilaksanakan seperti apa, kira-kira seperti itu ya. Ntar saya lihat dulu. Saya lihat ke sini dulu ya. Ntar ya. Tadi lupa saya mencet tombol live-nya. Baik, terima kasih yang sudah bergabung sekali lagi untuk yang baru hadir di pagi hari ini. Materi sebelumnya yang sudah kita bahas itu antara lain adalah nah, ini robotika ini sudah yang pertama kali. Kemudian kita masuk ke teks atau data mining. Ke komputasi juga sudah. Kemudian kita masuk ke kecerdasan buatan juga sudah. Apa-apa saja yang menjadi tren penelitian di bidang kecerdasan buatan itu ya. Kemudian jaringan komputer. Kemudian ELINS. Ini juga sudah. Rekayasa perangkat lunak juga sudah. Sudah dicontreng di situ. Kemudian image processing 2 pekan yang lalu kalau tidak salah, dan juga ini termasuk video processing. Dan pertemuan sebelumnya kita masuk ke security system ya. Jadi sistem keamanan. Nah, hari ini kita masuk ke kriptografi. Selanjutnya masih ada NLP, IoT, dan sensor wireless network. Baik, nah ini yang kita highlight hari ini adalah kriptografinya. Apa itu kriptografi? Saya pun sebenarnya tidak terlalu paham gitu ya apa itu kriptografi. Tapi intinya dulu memang tidak pernah secara khusus pada saat saya kuliah itu belajar kriptografi, tapi pernah mendengar seperti itu kriptografi itu ya. Intinya mungkin kalau dipraktekkan itu nanti kita lihat ya dari uraian-uraian ini nanti seperti apa sih kriptografi itu kalau dipraktekkan secara sederhana gitu. Karena memang kalau yang ada di luar sana itu penelitian-penelitian tentang kriptografi ini sudah luar biasa maju ya, dan kita pun mungkin agak sulit kalau mau mengejar itu. Bentar saya hilangkan dulu ini. Nah, biar tidak terlalu kelihatan. Apa itu kriptografi? Secara definisi dari sumbernya nih. Oh ya, sumbernya sudah saya sebutkan di situ. Dia adalah bidang keilmuan yang memproteksi atau melindungi informasi dengan cara mentransfernya ke format yang berbeda gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang sempat memperhatikan pada saat kita menggunakan chat di WA gitu ya, WhatsApp itu, maka biasanya kan ada tertulis kadang-kadang pesan yang kita kirim itu sudah terenkripsi. Jadi antara penerima dan kita itu, pengirimnya misalkan, atau dari pengirim yang di luar sana, teman kita misalkan dengan kita, itu pesannya saling terenkripsi atau saling terlindungi, teramankan gitu. Jadi tidak, kalau misalkan kita ngirim ABC itu tidak ABC yang terkirim, bisa jadi ada kode tertentu yang dikirimkan oleh WA gitu. Mereka punya metode sendiri ya untuk melindungi pesan atau mengamankan pesan yang dikirimkan oleh pelanggan-pelanggannya seperti itu.
Jadi proses yang tadi mentransformasi bentuk A ke bentuk B atau bentuk A ke bentuk lainnya gitu ya, itu disebut sebagai enkripsi. Mungkin kalau kawan-kawan ditanya tentang enkripsi mungkin sudah pernah mendengar kaitannya dengan itu ya. Silakan nanti kalau ada yang pernah bisa jadi sudah ada yang pernah melakukan penelitian tentang enkripsi atau kriptografi ini bisa nanti bercerita ya, sharing dengan kawan-kawan yang lain. Kemudian ini sudah juga dipakai cukup lama ya, sudah berabad-abad istilahnya ini untuk melindungi atau apa tadi ya, ya dalam artian mengamankan seperti itu ya, apa yang sudah kita tulis. Jadi kalau orang-orang dulu itu tulisan tangannya kan biasanya ada disandikan istilahnya ya. Jadi kalau misalkan dia mengirimkan pesan kemana gitu, biar tidak disadap atau dilihat oleh musuh, walaupun musuh membaca pesan itu tidak bisa dia mengerti kira-kira apa gitu ya, seperti misalkan teka-teki kalau di film-film gitu ya, mungkin ini kebanyakan nonton film di film sana misalkan ada apa namanya harta karun dari Mesir misalkan, kemudian itu kan ada teka-teki dengan kode-kode, nah itu salah satu yang disebut sebagai enkripsi tadi. Jadi tulisan di sini kan handwritten, tulisan tangan, pesan tulisan tangan yang tadi dilindungi atau dienkripsi itu memang disengaja dienkripsi untuk mengamankannya dari orang yang tidak berhak untuk membaca atau menerimanya ya. Nah, today cryptography is used to protect digital data. Nah, sekarang karena zamannya data digital, itu kriptografi digunakan untuk melindungi data. Mungkin ada yang tahu Bitcoin segala macam gitu juga ya. Itu juga termasuk apa namanya penggunaan atau aplikasi dari kriptografi ini. Nah, ada juga yang menyampaikan bahwa kriptografi adalah bagian dari ilmu komputer. Nah, ini makanya kita sebut sebagai subbidang di sini ya, atau bagian dari bidang ilmu komputer yang berfokus kepada mentransformasi data kepada format yang tidak bisa dikenali oleh orang yang tidak berhak, seperti itu. Kurang lebih seperti ini ya dari sumber yang kita dapatkan ini pengertian dari kriptografinya. Nanti kalau ada yang punya pengertian atau definisi yang lebih sederhana mungkin bisa bisa disampaikan. Nah, ini kalau di bahasa Indonesia nih ya, sumber yang saya temukan, dia katanya berasal dari bahasa Yunani, kriptos dan grafin. Kriptos itu artinya tersembunyi atau dirahasiakan, sedangkan grafin itu artinya tulisan atau menulis. Jadi intinya adalah tadi sudah kita sebutkan di awal tadi, dia adalah kriptografi itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menyembunyikan secara apa namanya bentuknya kita diubah gitu, bentuknya mungkin tidak sama seperti aslinya, sama sekali berbeda. Jadi apa yang ditulis, apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang terlihat oleh orang gitu. Jadi nah dalam hal ini untuk kaitan dengan data digital nanti ada metode-metode atau ada cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana selaku peneliti kaitannya dengan kriptografi ini untuk mengamankan data itu yang macam-macam manunya. Dan ini salah satunya ada juga teman saya yang memang fokus penelitian beliau itu adalah di kriptografi ini. Jadi saya sebut guru kalau beliau itu karena memang banyak yang walaupun selaku teman gitu tapi banyak hal-hal yang diajarkan ke saya itu. Baik, ini ada lagi. Kita coba lihat masuk ke enkripsinya ya. Enkripsi adalah apa gitu pengertiannya. Coba di sini kita lihat dari sumber yang kita dapatkan. Enkripsi adalah proses untuk mengonversi data ke bentuk yang tidak terkenali gitu ya. Jadi encrypted or unrecognizable form. Jadi ini memang yang secara umum yang dilakukan oleh orang itu adalah mengubah sama sekali bentuknya. Jadi kalau misalkan apa namanya ya, kalau hanya mengubah sedikit-sedikit itu kan gampang terbaca, gampang ditebak oleh orang lain gitu. Itu isi pesannya apa. Tapi kalau misalkan sama sekali berubah, misalkan dari huruf jadi angka, dari huruf menjadi apa namanya kombinasi tanda baca, misalkan itu kan agak sulit jadinya. Sudah lebih sulit lah paling tidak gitu ya. Tapi kalau misalkan orang bisa menebak gitu, jadi huruf-hurufnya itu dikonversi. Oh ini kalau huruf A jadi sama dengan misalkan kalau huruf P jadi slash misalkan, kalau C jadi plus atau minus seperti itu ya. Nah, itu yang contoh-contoh sederhana.
Nah, jadi secara umum ini digunakan untuk melindungi informasi yang bersifat sensitif, ya bersifat rahasia gitu ya. Jadi kalau misalkan di negara atau secara nasional itu kan ada namanya nanti lembaga sandi negara. Nah, itu salah satu juga yang mengimplementasikan proses enkripsi atau kriptografi ini di kesehariannya. Jadi kalau misalkan ada data negara, data-data rahasia gitu ya, dari intelijen misalkan, data-data militer itu yang dikirimkan dari misalkan dari presiden ke panglima TNI misalkan, itu datanya biasanya diproteksi itu. Nah, ada metode khusus yang oleh lembaga sandi negara itu dipakai atau digunakan. Jadi setiap berapa waktu itu berganti anunya, metodenya berganti lagi. Sehingga pada saat ini misalkan metodenya adalah ACD misalkan gitu ya. Tapi pada saat berikutnya bisa jadi nanti 546. Nah, itu yang dilakukan oleh apa namanya? Lembaga sandi negara seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin nanti kalau ada yang punya informasi yang lebih detail itu bisa disampaikan. Nah, ini termasuk file dan juga perangkat untuk menyimpan data ya. Jadi pada saat termasuk juga pada saat dia ditransfer melalui jaringan nirkabel atau bahkan lewat internet. Nah, itu dia. Kalau lewat internet itu kan datanya kalau misalkan tidak terenkripsi itu maka akan sangat mudah diambil atau dikenali oleh orang. Nah, contoh dasar dari kriptografi tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi misalkan jadi mengubah dari huruf ke angka misalkan. Nah, itu jadi dari A sama dengan 1, B sama dengan 2, kemudian C sama dengan 3 dan seterusnya. Nah, ini kan kalau yang digunakan sekarang misalkan hurufnya 1 2 3 4, 1 2 5 6 7, kemudian 8 9 0. Nah, jadi itu huruf misalkan kalau diterjemahkan menjadi textterm.com gitu. Itu kalau dicontohkan tadi ya, kalau mengubah dari huruf menjadi angka. Nah, ini contoh saja. Jadi nanti banyak metode-metode yang di luar sana itu apa namanya sudah ditemukan kaitannya dengan ini ya. Hari ini streamingnya kok dia tidak jalan. Oh enggak, hidup kok. Oh iya, ini baik, sudah jalan kok. Saya sambil memperhatikan apa namanya streaming yang ada di YouTube-nya. Bentar. Nah, sebuah file yang terenkripsi itu akan tampak acak gitu ya bagi orang-orang yang lain yang mencoba melihatnya. Jadi sekali lagi kalau misalkan orang melihat sesuatu file gitu ya atau suatu naskah yang sudah dienkripsi, maka dia terlihatnya seperti acak atau seperti misal, oh ini kayaknya kena virus nih anunya nih filenya. Padahal tidak. Bisa jadi itu adalah file atau dokumen yang sudah dienkripsi dan memang secara sengaja diacak itunya tampilannya. Jadi orang yang tidak berhak mengetahui isinya itu melihat seperti dokumen yang tidak karuan ya anunya isinya. Tulisannya itu tidak bisa dibaca sama sekali. Mungkin maksudnya tidak bisa dibaca sama sekali, tidak bisa dikenali itu maksudnya apa? Tidak, kalau yang seperti yang tampak di slide atau di layar ini kan kelihatan gitu, ada kata atau ada ininya. Ataupun misalkan itu di dalam bahasa yang tidak kita kenali itu bisa jadi, tapi masih tersusun dengan rapi gitu. Misalkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ke bahasa Rusia misalkan gitu ya, atau dari bahasa Rusia ke bahasa Jawa misalkan. Nah itu ya. Nah itu. Nah, kemudian untuk bisa dikenali, ini ya tulisannya di sini, it must be decrypted in order to be recognized. Jadi untuk bisa dikenali dan bisa dibaca atau bisa diketahui isinya apa, maka ada proses nanti kebalikan dari enkripsi. Nah, kawan saya yang meneliti tentang ini juga, kalau beliau membuat sebuah metode atau istilahnya mesin yang untuk melakukan enkripsi, maka beliau juga akan membuat satu lagi mesin yang kaitannya dengan proses dekripsinya ya, untuk membuka kembali tadi pesan yang sudah dienkripsi kemudian dibaca lagi. Nah, itu harus dibuktikan ya. Jadi kalau misalkan orang melakukan penelitian kaitannya dengan enkripsi, dia biasanya membuat juga tentang decrypt-nya. Jadi tidak hanya bisa mengenkripsi terus apa, kalau misalkan di sisi yang satunya
atau di sisi penerimanya tidak bisa membaca karena tidak dibuatkan dekriptornya, maka itu juga sia-sia jadinya ya. Jadi harus dibuat dua. Makanya kalau peneliti-peneliti yang melakukan penelitian di bidang ini itu biasanya pekerjaannya dua langsung sekaligus gitu. Kemudian some encrypted file require a password to open, while others require a private key which can be used to unlock file associated with the key. Jadi ada yang menggunakan kunci, ada yang menggunakan password, atau ada yang menggunakan metode lainnya untuk melakukan dekripsinya atau decryptionnya. Jadi misalkan ada yang dibuat file itu harus menggunakan misalkan sidik jari ya, ini contohnya saja misalkan. Jadi kalau misalkan dengan sidik jari si siapa yang ada di sini, Alvaris misalkan gitu ya, atau si Tahtaruli misalkan. Jadi kalau hanya dengan dua sidik jari kedua kawan kita itu, pesan yang tadi dikirim oleh si si Ismi misalkan, itu baru bisa dibuka, baru bisa terdekrypt. Kalau tidak dengan data sidik jari kedua orang itu, maka data itu tidak bisa dikenali gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi dia sudah simpan, dia sudah atur metodenya untuk bisa itu dibuka filenya dengan cara seperti itu. Nah, ini sumbernya ada di sini ya. Nanti bisa dilihat. Baik, sebentar. Oke, kita lihat lagi. Nah, apa saja contoh penelitian-penelitian di bidang kriptografi ini? Coba kita lihat sama-sama ya. Nah, ini saya coba ambilkan dari jurnal internasional. Jadi memang untuk melihat trennya itu kita harus melihatnya secara internasional dulu ya, sebelum kita melihat ke yang lokal. Karena kalau yang lokal biasanya memang perkembangannya tidak terlalu mengikuti dengan yang di luar sana. Jadi kita lihat saja dulu. Untuk membandingkan saja, nanti kita juga punya yang nasional, kemudian baru yang ke mahasiswa gitu ya. Nah, ini coba saya perlihatkan yang berasal dari jurnal Cryptography and Communication, discrete structures, kemudian Boolean function and sequence. Jadi ini memang khusus jurnal yang membahas tentang penelitian-penelitian kaitannya dengan kriptografi dan komunikasi ya. Komunikasi itu maksudnya di komunikasi data. Jadi karena dia ada hubungannya antara penerima dan pengirim, karenanya di sini juga disertakan atau juga menyertakan penelitian-penelitian kaitan dengan komunikasi dalam rangka kriptografi gitu ya. Ini dari Springer kalau tidak salah, nanti bisa dilihat di situ jurnal nomornya yang 12095 ya. Jadi ini khusus tentang cryptography and communication. Kita ambil yang terbaru yang bulan November ini ya. Jadi bukan yang setahun yang lalu atau bukan yang bahkan ini beberapa bulan yang lalu, tapi baru di November ini. Jadi ini yang terbitnya bulan November, tapi ini sudah ada di bulan April kemarin. Jadi di 2020 ini juga ya. Judulnya The Subfile Codes of Several Classes of Linear Codes. Apa isinya kita tidak tahu persis. Saya coba kemarin lihat atau download filenya, ini sebagian tidak bisa di download karena memang tidak open access ya, dalam artian ini jurnal yang sebagian papernya itu berbayar untuk kita bisa akses dan bisa download filenya. Ada nanti sebagian yang bisa kita download. Mungkin nanti sebagian yang sudah saya bisa downloadkan itu saya unggahkan ke LMS ya, biar bisa mungkin kalau ada yang tertarik melihat membaca gitu bisa dibaca di situ. Ini dari Xiaoyang Wang dan Debin Zheng. Ini dari kalau dari namanya sih dari Cina ya. Dan ini luar biasa ini. Ini kita tidak terlalu paham dan saya pun terus terang mohon maaf tidak terlalu paham kira-kira apa yang dibahas, kecuali memang kita membaca dulu minimal abstraknya apa yang dibahas gitu ya. Kalau sekilas saya melihat kemarin itu ini isinya penuh dengan kode atau rumus matematika ya. Nanti bisa dipastikan saja di situ ya. Kemudian ada lagi penelitian yang lain, for uniform permutation with null non-linearity. Nah, jadi dari Christoph Weirdly ya, kemudian Gregor Linder. Nah, saya tidak tahu, mudah-mudahan kalau tidak salah seperti itu cara membacanya. Nah, ini ada tulisannya open access ya, ini yang sebagai yang saya tunjuk. Ini artinya ini tampaknya kemarin ada filenya nih. Jadi bisa jadi ini nanti kalau yang saya unggah yang ada filenya adalah yang ini ya.
Kemudian kita lihat lagi. Cek mic. Kita masuk lagi, baik. Nah, ini lagi several new infinite families of band function via second order derivative. Nah, ini kan juga matematis sekali ini. Jadi kriptografi itu memang apa ya, familiar sekali atau banyak sekali kaitannya dengan matematika. Jadi saya pun angkat tangan untuk kaitannya dengan kriptografi ini. Kenapa? Karena memang matematika itu sangat-sangat lemah. Jadi kalau urusan matematika memang kadang-kadang bukan apa ya, bukan bidang kita, bukan keahlian kita. Tapi ada juga orang yang bukan bidangnya tapi matematikanya bagus gitu. Karena memang saya bukan bidang di situ dan matematikanya juga belum pernah dapat A. Kalau tidak salah ingat selama kuliah S1 ataupun S2 gitu tidak pernah dapat A kuliahnya matematika ya. Jadi apa namanya, pantas dimaklumi kalau memang matematikanya untuk kaitan dengan ini sama sekali tidak menguasai kalau saya ya. Baik, kita lihat lagi judul yang lain. Jadi peran saya di sini hanya sekedar menyampaikan contoh-contoh penelitian-penelitian yang kaitannya dengan kriptografi yang ada di luar sana ya. Baik, nanti mungkin kalau yang ingin lebih jelas bisa sekali lagi membaca papernya, kemudian mencoba melihat isinya yang dibahas oleh peneliti-peneliti ini apa ya. Kemudian ada lagi ini on the boomerang uniformity of some permutation polynomial. Nah, polinomial ini juga sebenarnya matematika sekali ya. Jadi apa namanya, salah satu metode yang ada di sini tadi kaitannya dengan ini polinomial ya. Bisa jadi nanti sudah mungkin bisa ribuan metode yang sudah ditemukan oleh peneliti-peneliti di luar sana yang kaitannya dengan kriptografi ini ya. Bentar. Mohon maaf, suara saya masih bisa didengar? Alfaris? Bisa, Pak. Baik. Masih, Pak. Oke, terima kasih. Karena sekali lagi saya di kelas ini sendiri, tidak ada orang lain seperti biasanya ya saya sampaikan. Kalau tidak ada respon dari kawan-kawan itu seperti menakutkan saya di sini. Baik, berikutnya ada inverse function is not component wise uniform. Nah, ini apa? Baik. Masih, Pak. Oke, terima kasih. Oh, ini suara dari saya melihat streaming di ini ya, di apa namanya, di handphone saya itu. Tapi kok suara mic dari sini tidak muncul. Baik, tidak apa-apa, nanti saya cek. Yang penting sudah ada rekamannya di Zoom-nya. Nanti kalau memang yang streaming itu tidak terdengar suara saya, bisa nanti saya unggah ulang filenya ya. Baik, kita lihat. Ini masih saya tidak mengambil ke banyak jurnal ya sementara ini yang ini, karena memang ini jurnal yang khusus tadi sekali lagi membahas tentang kriptografi. Jadi saya ambilkan yang khusus di situ saja dulu biar tidak lari sana kemari. Tapi nanti ada jurnal juga yang dari tempat lain, itu yang dari teman saya nanti untuk membandingkan saja. Kemudian ini ada two construction of asymptotically optimal code books via the trace function. Jadi nanti bisa dibaca ini isinya apa. Saya pun tidak paham gitu ya yang mau disampaikan oleh ini apa. Tapi intinya itu salah satu metode yang kaitannya dengan enkripsi dan atau di bidang kriptografi tadi. Kemudian the subfield codes of several classes. Ini kayaknya sudah tadi ya. Mungkin ulang lagi nih saya ininya, memperlihatkan di slide-nya ini. Nah, ini yang saya katakan ini dari teman saya, dari Bu Emi Setianingsih nih, ini yang kawan saya nih, termasuk sekaligus guru. Jadi ini terlihat kan image encryption on mobile phone using super encryption algorithm. Ini tahun 2012 ya, volume 10 nomor 4, jurnalnya Telkomnika. Nah, di sini beliau membahas tentang bagaimana melakukan enkripsi citra ya. Jadi citra atau image tadi dienkripsi dengan metode atau algoritma super encryption. Jadi kalau misalkan si Alvarez mengirim fotonya lewat handphone gitu ya, kemudian dienkripsi, maka yang muncul nanti bisa jadi bukan foto Alvarez seperti itu ya. Bisa jadi ya, dengan model enkripsinya ini bisa jadi nanti foto yang lain.
Tapi pada saat si namanya Tahta-Ruli misalkan membacanya kembali dengan algoritma decrypt, itu foto yang tadi misalkan foto orang lain gitu ya, pada saat di decrypt munculnya foto Alparis lagi. Nah itu kan jadi menarik ya, kalau misalkan kita bisa membuat model enkripsi data citra yang bisa mengubah foto kita dengan foto orang lain, tapi pada saat dibaca kembali itu adalah foto kita yang muncul. Nah itu ya. Ini sumbernya nanti bisa dilihat. Kemudian ada lagi ini masih sama ini adalah masih dari Bu Emi, dan satunya penelitinya yang Pak Retantiwardo, ini guru kami di UGM. Review of Image Compression and Encryption Technique. Jadi ini bukan paper untuk kaitannya dengan menyampaikan metode baru ya, tapi intinya ini adalah paper yang membahas tentang paper. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau ada tulisan Review of Image Encryption and Technique, ada juga paper review of apa gitu ya, atau apa lagi ya biasanya bahasanya ya, paper review, survei paper. Nah, kalau ada tulisan di sebuah paper yang apa namanya judulnya review atau survei, maka di dalamnya itu bisa jadi ada puluhan gitu ya, bahkan bisa jadi bahkan sampai ratusan paper yang di review atau dibahas di dalam sana. Jadi untuk mahasiswa di UGM itu, terutama mahasiswa S3 ya, biasanya diminta untuk membaca banyak paper dulu, kemudian membuat sebuah paper review atau paper survei yang kira-kira melihat trennya tadi. Nah, kalau kita di S1 itu kan tidak secara khusus ada perintah untuk seperti itu, karena memang levelnya masih S1 ya. Tapi, nah, mata kuliah ini memang diadakan atau dibuat memang untuk memotivasi kawan-kawan yang akan melakukan penelitian, kira-kira yang pas dengan saya atau dengan kita itu apa gitu ya. Makanya dikenalkan dengan apa namanya mata kuliah tren penelitian ini. Jadi ada banyak sekali kan sampai metode-metode yang atau sub bidang dari ilmu komputer itu Bapak. Nanti dari sub bidang itu kalau dibagi-bagi lagi itu banyak lagi, bisa bahkan ribuan bidang jadinya ya, yang ada di ilmu komputer ini. Saya katakan di robotika atau di image processing atau di video processing itu aja sudah banyak sekali ya teknik-tekniknya atau algoritma-algoritmanya. Nah, tujuannya mata kuliah ini kan intinya untuk memperkenalkan itu. Jadi paling tidak di awal ini mahasiswa punya gambaran sebelum nanti melakukan penelitian atau memilih kira-kira bidang mana yang cocok untuk diambil sebagai apa namanya bidang penelitiannya. Nah, itu tadi dari jurnal internasional ada 3 jurnal ya, dari Cryptography and Communication dari Springer tadi, dari Telkomnika, dan dari IJAKSA kalau tidak salah ya tadi ya. Bentar kita lihat. Ya, IJAKSA. Nah, semuanya itu yang bereputasi ya ininya ya, jurnalnya. Nah, kemudian yang dari jurnal nasional coba kita lihat ya. Ini dari Miftakul Amin dari Politeknik Sriwijaya Palembang. Jadi jurnalnya jurnal Sukut, kemudian volumenya volume 3 nomor 2 bulan September tahun 2016. Nah, ini kan kalau yang dari lokal kelihatan ya, tampak gitu, terlihat implementasi kriptografi klasik pada komunikasi berbasis teks atau metode enkripsi ini, itu biasanya yang jurnal-jurnal yang sifatnya nasional ya. Jadi kalau misalkan yang internasional itu sama sekali tidak menyebutkan secara apa ya, tersurat gitu kriptografinya atau enkripsinya kadang-kadang. Jadi mereka langsung ke inti dari apa yang dibahas, apa yang diusulkan, apa yang sudah ditemukan gitu metodenya atau algoritmanya. Jadi kalau yang di kita itu masih model-model seperti ini. Nanti kita lihat lagi yang dari mahasiswa ya. Mohon maaf nih saya berkali-kali mengubah posisi duduk karena kalau berada pada posisi yang sama itu pegel. Nah, ini ada kriptografi simetris menggunakan algoritma Vigener Cipher ya. Jadi Arif Amrullah dan Ujianto. Ini dari program magister. Nah, ini ya levelnya mungkin S2 nih ya, ininya, penelitiannya ini. Dari Universitas Teknologi Yogyakarta ya. Nah, ini dia. Kemudian apa isinya nanti bisa dilihat saja. Mudah-mudahan saya bisa unggahkan ini. Saya rasanya sudah saya downloadkan ini file-filenya. Berikutnya lagi ada jurnal teknologi informasi implementasi kriptografi RSA dengan
PHP. Ini Muhammad Yasin Simargolang. Jadi dari Universitas Asahan. Asahan ini Sumatera Utara ya. Dan tahun 2017. Sebenarnya ada lagi yang tahun-tahun agak lama gitu, tapi saya tidak mau karena tidak akan terlalu lama informasi itu yang kita dapatkan. Karena kalau tren itu kan artinya kan yang baru-baru sekarang gitu. Kalau misalkan yang sudah lama itu mungkin sudah tidak lagi digunakan atau bahkan sudah ditinggalkan metode-metode itu. Entah sudah dianggap terlalu lemah atau terlalu ketinggalan zaman. Nah, sekarang kita coba lihat. Nah, ini ada yang chat di YouTube ini kok tidak ada suaranya. Saya juga tidak paham kenapa kok tidak ada suaranya. Nanti diunggah ulang. Sebentar saya ini dulu ya. Saya lihat dulu. Ini ada yang menyaksikan live streamingnya tapi salah ini ya saya. Sebentar. Oh, ya. Saya juga tidak tahu apa yang menjadi penyebab tidak ada suara di sini. Sebentar ya. Advanced Audio Properties. Logitech. Padahal mic-nya aktif ini ya. Kenapa tidak bisa muncul suaranya? Sebentar. Audio. Audio. Mix. Default. Tadi saya dulu ya. Filtek. Suara saya masih bisa terdengar? Masih bisa, Pak. Alhamdulillah. Baik, nanti kita unggah ulang saja ya untuk filenya di YouTube. Baik, nah ini baru kita masuk ke penelitian mahasiswa ya. Tadi penelitiannya dari dosen-dosen. Sekarang kita lihat yang dari mahasiswa nih. Nah, ini adalah PKM 2020 usulan 2019. Sudah ada suaranya kayaknya yang di YouTube ini. Barusan saya dengar ada suaranya. Mohon maaf tadi kalau yang lihat di streaming YouTube dan tidak ada suaranya, nanti akan kami unggah ulang saja file rekamannya. Mungkin tadi settingan di live streaming softwarenya yang ternyata defaultnya di disable, jadi harus di enable secara manual. Mohon maaf sekali lagi. Baik, kita akan lihat ini penelitian-penelitian dari kawan-kawan mahasiswa di luar sana secara nasional yang sudah mengajukan usulan PKM atau program kreativitas mahasiswa di tahun 2019 yang disetujui untuk didanai di 2020 ini ya, dan sudah sampai ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS. Kita lihat ada penelitian dari Universitas Pendidikan Indonesia ini dari, kalau dulu namanya IKIP Bandung. Ini judulnya Musik Copyright Protection, kemudian aplikasi berbasis kriptografi RSA dan BC3 yang terintegrasi Android sebagai upaya peningkatan keamanan hak cipta lagu. Nah, ini bisa jadi ini dari jurusan musik ya. Bukan murni musik, tapi ini jurusan teknik informatika atau ilmu komputer yang mencoba melindungi hak cipta dari musik gitu ya, dengan metode RSA dan BC3. Apa itu RSA dan apa itu BC3 nanti bisa dilihat saja ya, karena yang ada di PKM ini kan kita tidak dapat file atau tidak dapat jurnal atau papernya atau proposalnya, tapi yang ini kan hanya di lampiran, kemudian ada informasi tentang siapa yang dapat,
berapa aja dana yang diperoleh, kemudian judulnya apa, dari kampus mana gitu. Nah, mungkin kalau misalkan mau nanti bisa dihubungi yang ini ya, penelitinya namanya Ariswara ini. Nah, kemudian ada lagi penelitian dari KMKC dari Universitas Indonesia, HealthCoin, sistem rekam medis elektronik berbasis blockchain untuk pengamanan rekam medis pasien. Nah, yang saya katakan tadi ada Bitcoin itu ya. Ini namanya Bitcoin itu untuk melindungi keuangan ya kalau tidak salah ya itu ya. Saya juga tidak terlalu paham karena memang tidak bermain di situ. Kemudian ini dari UI tadi ya, namanya Ian Sep, KMKC didanai sekitar 5 juta. Ada lagi yang lain, coba kita lihat, ini dari UGM, namanya Ori Bro. Wah, ini kan saya katakan judul-judul yang singkatan kekinian, singkatan-singkatan yang gaul gitu ya. Itu kadang-kadang menjadi nilai tambah bagi proposal yang dilihat oleh reviewer gitu secara nasional. Oh, lucu ya, atau bukan lucu sih maksudnya, oh bagus ya, kreatif ya ininya judulnya. Pengecekan keaslian produk UMKM berbasis blockchain. Nah, ini blockchain juga ya, database dan progressive web application. Jadi kata kuncinya kalau saya mencari di ini ya, di judul-judul itu ada yang menggunakan blockchain, ada yang menggunakan kriptografi, ada yang pakai kata kunci apa namanya, enkripsi, kemudian dekripsi, ada yang menggunakan dari chain. Saya makanya di situ terlihat chainnya ter highlight gitu ya, atau ada ininya, ada back colornya itu. Nah, itu karena memang saya mencarinya dengan kata-kata chain itu. Chain. Tapi tidak semua. Jadi saya lihat, oh ada chain ini. Benar ini kaitannya dengan enkripsi atau dekripsi atau kriptografi. Dari UGM ini namanya mahasiswanya Isnani Barokah. Saya lihat apakah masih ada. Nah, ini dari UNY, ini dari kampus saya S1 ini. Tapi dulu namanya IKIP Jogja, sekarang atau habis itu berubah nama menjadi Universitas Negeri Yogyakarta. Ini PKMK. PKMK ini kewirausahaan ya kalau tidak salah ya. Iya, kewirausahaan apa pengabdian pada masyarakat ini? Mungkin ada yang ingat PKMK? Halo kawan-kawan. Ya Pak. PKMK itu kewirausahaan apa pengabdian pada masyarakat? Kewirausahaan kalau tidak salah ya. Atau lupa juga. Baik, mohon maaf ya kalau saya lupa. Tapi kalau tidak salah ini kewirausahaan. Smart Kitchen Indonesia, solusi keamanan kunci bermodel hewan endemik Indonesia. Berarti mungkin bentuknya apa ya? Saya kita tidak tahu persis, tapi kalau mungkin ada teman yang nanti masuk ke PIMNAS, kemudian ini juga ternyata masuk ke PIMNAS, itu kan bisa dicari tahu. Dan saya belum sempat melihat judul-judul yang masuk ke PIMNAS atau bukan ini yang mahasiswa nasional itu apa aja di tahun ini ya. Yang saya ambilkan sekarang ini kan yang lolos dan didanai PKM-nya, tapi bukan yang lolos ke tingkat nasional. Mungkin nanti kalau sempat saya coba lihat kira-kira apa yang judul-judul yang menjadi apa namanya peserta dalam seminar Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, insya Allah. Ini dari Nila Rosita Sari ya, Nila Rosita Sari. Baik, apakah masih ada? Oh ya masih ada. Ini dari UNY Jogja, masih ke MK. Oh, sudah yang kedua ya. Tadi sudah. Nah, kira-kira itu ya contoh-contoh yang tadi berasal dari seminar internasional, jurnal internasional, jurnal nasional, dan juga mahasiswa. Kira-kira mungkin itu. Coba sebentar. Kita coba lihat ya. Judul-judul dari kawan kita. Bentar, saya stop dulu ininya. Share screen-nya saya coba carikan dulu. Kita cari lagi. Judul yang sudah masuk ya. Mana nih yang sudah dikumpulkan? UTS.
Mungkin kalau ada yang sudah apa namanya kita, mohon maaf ya, saya cari dulu yang sudah dibahas yang mana, nanti bisa ini kan lagi. Ini sudah apa belum ya? Nah, ini dia. Nah, saya coba share screen dulu. Ini saya tutup dulu sebentar. Saya share screen dulu yang sini. Mari. Baik, ini adalah judul dari kawan kita yang sudah mengumpulkan proposal ya dari kelompoknya. Nah, ini pengabdian pada masyarakat ini. Bentar, kita lihat namanya si Satiram ya. Jadi ini dari siapa nih, dari kawan-kawan ini? Ini bidang PKM-nya adalah Helman Firdaus, kemudian Khalil Zikri, kemudian M. Iqbal ya. Oke, bentar. Saya pindah dulu yang dari sini ke Jumpul meeting. Oh, tidak terlihat. Bentar ya. Nah, saya tambahkan lagi. Sebentar, slide-nya. Kita ganti dulu. Nah, nah, hadir kira-kira kawan-kawan yang menulis ini, Helman Firdaus, Khalil Zikri, dan M. Iqbal. Jadi saya hanya Iqbal ya yang hadir itu. Halo? Halo kawan-kawan yang menulis proposal ini? Iqbal? Ya Pak. Nah, ini ada Iqbal. Ini benar ya, Bal ya, yang ditulis oleh kawan-kawan Iqbal ya? Iya Pak. Betul Pak. Nah, ya baik, kita lihat saja. Ini kan karena bukan apa namanya masanya untuk mempresentasikan ya. Jadi nanti ada masanya, nanti kawan-kawan yang sudah membuat proposal ini mempresentasikan kira-kira apa yang dibahas gitu ya di kalau secara apa namanya sekilas ya apa yang kita lihat di proposal ini dari judulnya tadi, sisa tiram sistem pemesanan tiket transportasi massal gratis untuk masyarakat wilayah Banjarmasin Banjarbaru. Jadi kalau di Banjarmasin Banjarbaru itu kan ada satu apa namanya ya angkutan yang terutama untuk PNS atau ASN ya. Jadi dari Banjarmasin ke Banjarbaru karena pusat pemerintahan kita kan sekarang dipindahkan dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Jadi kantor gubernur itu ada di Banjarbaru. Karenanya pegawai-pegawai negeri yang eh, dulunya bertempat tinggal di Banjarmasin kemudian pindah kantor ke Banjarbaru itu harus setiap hari ke Banjarbaru dan nanti kalau sore balik lagi ke Banjarmasin. Nah, ada transportasi yang ini kalau saya melihat sekilas ya, nanti kalau yang lebih detailnya itu kan kawan-kawan yang punya proposal ini yang tahu persis. Jadi hanya gambaran saja bahwa ada sistem transportasi dan itu bisa jadi sementara ini sifatnya kan pokoknya kalau adik saya itu hanya nunggu saja di halte busnya itu atau di halte angkutannya itu kemudian nanti setiap jam 7 ada angkutannya yang datang ke sana kemudian naik masuk 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 ikut-ikut saja gitu. Nah, ini mungkin ada usulan dari kawan-kawan kita yang kira-kira itu kalau misalkan dibuat model apa ya model ada pemesanannya jadi pesannya secara online ya karena sekarang zaman daring atau online itu dan itu bisa dipesan oleh siapa saja nanti selama dia masih warga Banjarmasin Banjarbaru gitu ya. Kemudian itu memang disediakan oleh pemerintah daerah baik itu provinsi ataupun pemerintah kota ya, untuk masyarakat yang ada di Banjarmasin dan Banjarbaru. Jadi mungkin waktunya diatur gitu ya ada 2 atau 3 bus misalkan yang beroperasi setiap harinya itu kemudian bolak-balik Banjarmasin Banjarbaru Banjarmasin Banjarbaru dan itu untuk bisa ikut ke eh, apa namanya angkutan itu kita harus memesan secara online melalui sistem yang mereka buat ini kira-kira seperti itu kira-kira ya ini gambaran sekilas gitu tentang apa yang dibahas apa yang dimaksud seperti itu Alip. Halo. Oh, bukan Alif, mohon maaf. Aduh, saya lupa. Iqbal ya. Iqbal? Ya Pak.
Pantesan tidak menyahut karena bukan Alif ya, Iqbal ya. Mohon maaf. Baik, kira-kira itu ya. Coba kita lihat, kita masih punya waktu 2 menit lagi nih. Saya ambilkan lagi proposal yang lain ya. Coba kita lihat. Gimana nih? Ini sudah belum ya? Saya lupa ini. Sudah dibahas apa belum nih yang punyanya Hafiz dan kawan-kawan ini? Coba kita lihat yang lain lagi. Kok rasanya sudah ya? Nah, ini dulu deh. Nah, ini ada pintu masjid otomatis bersensor suhu dengan menerapkan protokol kesehatan berbasis Arduino. Jadi ini PKMKC ya, Karsa Cipta. Ini kebetulan kayaknya Alparisnya ada di sini, Isminya juga ada, Riyadinya saya tidak tahu. Tapi tadi yang saya ingat ada Alvaris, ada Ismi yang hadir hari ini. Bentar. Nah ini, jadi ini bagus juga ya. Jadi kalau misalkan ini diterapkan, saya kira bagus nih. Kalau di, mungkin ada yang pernah ke mall itu kan kita berdiri, kemudian ada kamera, kemudian dia akan mendeteksi suhunya. Tapi ada satpam di situ, kemudian kalau suhunya sudah sesuai, misalkan di bawah 38 derajat boleh masuk. Kalau di atas itu dianggap sakit kitanya gitu ya. Padahal tadinya habis berpanas-panasan naik motor gitu. Tapi yang mungkin bisa jadi memang standarnya gitu ya, kalau walaupun kita habis panas-panasan, kemudian dideteksi suhunya dengan detektor suhu itu, kalau memang kita tidak sakit, itu suhunya akan berada di bawah 38 derajat. Kecuali memang kita pada posisi demam gitu ya. Dan maka pada saat dideteksi, itu akan berada pada angka kisaran 38 derajat. Nah, karenanya kalau misalkan ini bisa diterapkan, itu bagus sekiranya. Jadi tanpa ada satpam, tanpa ada petugas yang khusus berada atau menjaga pintu. Jadi kalau misalkan dia mau masuk ke masjid itu, kemudian nanti dideteksi oleh kamera atau detektor suhunya sekaligus, kemudian deteksi suhunya berapa. Kalau misalkan suhunya lebih dari 38, pintunya nggak akan kebuka. Termasuk imamnya misalkan gitu, atau pengurusnya sendiri, kalau misalkan pas lagi sakit, itu tidak bisa masuk ke dalam masjid. Kalau apa namanya, ini benar-benar diterapkan. Hanya saja nanti kan ada yang nyelinap gitu kan, pada saat kawannya yang suhunya di bawah 38, terus pintunya kebuka, terus dia ikut masuk gitu. Nah itu, tapi konteksnya di sini tidak seperti itu ya, saya kira nanti ya kalau memang ini dilaksanakan atau dikerjakan penelitiannya, maka modelnya harus dibatasi. Ini tidak menoleransi kalau misalnya ada yang nyerobot gitu masuknya. Jadi sudah ada yang masuk yang suhunya di bawah 38 terus ikut nimbrung di belakangnya gitu. Nah, itu nanti harus memang ya, ini perlu kesadaran juga ya kalau misalkan ini memang betul-betul diterapkan. Kira-kira begitu ya Alvaris ya. Ismi atau Ariadi? Baik, mungkin Ya, sambil Pak. ya, ini ada Alvarisnya ya. Baik, kira-kira itu ya. Baik, karena sudah lewat dari jam 9.50, sudah sekarang jam 9.51, jadi kita cukupkan saja dulu. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf atas kesalahan kata-kata, kesalahan materi dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, nanti bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri dulu dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.